Angkatan 11 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan saya Syabariah dari SMK Musda Perbaungan. Dengan saya Novia Sari dari SMA Setiabudi Abadi Perbaungan. Dengan saya Orija dari SMK Setiabudi Abadi Perbaungan. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Ibu sendiri bagaimana ya kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Oh iya, Bu, saya dengar besok rencana Ibu mau praktek coachingnya dengan model Delta. Saya itu sebagai observernya loh, Bu. Ibu sebagai coachnya kan? Iya, benar Bu. Besok saya akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan model Delta. Oke, Bu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan persepsi dulu nih, Bu. Terkait besok, saya mau tahu nih dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang mau dicapai pada saat praktek coaching besok? Oke, di sini mungkin ada beberapa target ya Bu yang akan saya coaching. Yakni ada di antaranya yang pertama itu ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Di situ ada rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan yang terakhir itu adalah komitmen serta tanggung jawab yang nantinya akan diimplementasikan dan diterapkan oleh coaching. Oke, Bu. Selanjutnya, kira-kira nih kompetensi coaching apa yang kita Ibu kembangkan? Nah, di sini kompetensi yang mau saya kembangkan yaitu keterampilan untuk menggali potensi diri dari coaching yang biasa membuat solusi atau permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya di sini akan membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching, yang nantinya akan bisa menjadi solusi atau masalah dia sendiri Bu. Selanjutnya, bagian mana nih dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin Ibu amati? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching ya Bu, yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan bobot, dan mampu memberdayakan coaching Bu. Oke, Bu, sudah mantap saya rasa, Bu. Saya rasa sudah sangat bagus kompetensi yang ingin Ibu capai untuk menjadi coach. Kemudian indikator pencapaian apa yang ingin Ibu raih? Nah, ada punya indikator tercapaian yang nantinya saya akan raih itu yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Baiklah Ibu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti kita coaching dilancarkan dan mencapai target yang dilaksanakan. Sama-sama Ibu, amin. Amin. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Orija. Alhamdulillah kabar saya pada hari ini sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Bu, ada waktu nggak Bu untuk saya mau cerita nih Bu tentang masalah sekolah saya Bu. Ada Pak, boleh silakan. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Begini Bu, jadi di sekolah saya itu Bu, saya melihat tuh siswanya ini kayaknya yang rasa bosannya gitu loh Bu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton gitu loh, dengan cara ceramah, dan kan mereka itu bisa memanfaatkan yang ada di sekolah, kayak misalnya ada yang fokus,
Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau depan sekolahnya itu ada kantin, bisa jadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk melakukan itu. Kira-kira pendapat itu gimana? Baik Pak, berarti di sekolah Bapak ini masih banyak guru yang mengajarkan dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya? Iya benar Bu, pembelajaran dengan cara berceramah gitu aja Bu. Setelahnya saya lihat siswanya gimana pembelajarannya gitu Pak, males gitu Bu jadinya. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar sekolah seperti itu. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Saya itu Bu pengennya ada perubahan itu Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu ada perubahan di sekolah cara pembelajarannya Bu. Juga sedikit mungkin dengan menggunakan metode atau pemanfaatan media yang ada di sekolah Bu. Seperti itu Bu. Oh, jadi Bapak ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah bagaimana cara mengajar yang baik dan benar ya Pak ya? Betul Bu. Kayak mana ya Bu yang bisa berubah? Nah, gini Pak Orija, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan Bapak sendiri di sekolah ini? Jadi saya berharapnya itu rekan-rekan guru itu menggunakan pemanfaatan media Bu, seperti Fokus, PowerPoint, Canva dan lain sebagainya Bu. Seperti itu Bu. Jadi ada variasi untuk pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak tidak besar. Berarti pembelajaran yang variatif itu ya Pak, pembelajaran yang kalau dibilang di level 10 lah ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah ini levelnya itu udah sampai level berapa ya Pak? Jadi kalau saya lihat itu Bu, masih level 5 dia Bu. Begitu ya. Karena masih banyak yang belum bisa Bu, guru-guru itu menggunakan manfaatkan media secara maksimal. Media pembelajarannya tadi. Kayak cuma berceramah doang Bu, nggak ada variasinya. Baik Pak, kira-kira di level berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan guru Bapak? Saya sih nggak terlalu banyak sih Bu untuk berharap ke level yang lebih tinggi atau harus 100 atau 10 gitu. Saya pengennya level 7 saja lah. Sudah bisa menggunakan teknologi atau pemanfaatan teknologi metode pembelajaran seperti itu. Kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah yang mau Bapak ambil atau lakukan untuk membantu guru-guru yang melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa ya Pak? Mungkin saya mau mendiskusikan permasalahan itu sama rekan-rekan guru. Nah, biar kayak mana caranya saya memotivasi mereka yang menggunakan alat atau teknologi yang bisa menarik anak-anak untuk belajar. Oke, nanti kan dilakukan mentoring gitu kan Pak. Nah sekarang ada nggak strategi yang Bapak lakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan kerja Bapak? Kalau strategi, saya pikirnya seperti ini Bu. Mungkin saya mau melakukan pendekatan dan mau mengajarkan sedikit-sedikit cara metode pembelajaran menggunakan teknologi. Begitu ya Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman Bu. Jadi teman saya ini mungkin dia belajar IT Bu ya. Jadi mungkin teman tersebut nanti yang membantu saya. Oke. Nah sekarang kan kita sudah di penghujung nih ya Pak. Dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran Bu banyak cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak pada anak sejawat untuk berbagi yang namanya pembelajaran dengan
mentoring. Nah, percakapan kita nanti ini akan kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya lagi ya Pak, karena saya masih ada lagi yang mau dikerjakan Pak. Seperti itu Bu ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya. Selamat mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama ya Pak, kita bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alja. Waalaikumsalam. Ekonomi setelah coaching tadi, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika menjalankan coaching tadi? Boleh nggak nih saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Pertanyaan terbuka maksud saya. Kemudian menurut Ibu, nih apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi ke depan? Saya di sini Bu ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan robot dan berlatih dalam memperdayakan coaching. Baik Ibu, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depan? Sepertinya bisa dilakukan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan ketersediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, sampai bertemu lagi ya Bu. Depan Tuhan kan menuntunmu. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Selamat pagi Bu, alhamdulillah saya sehat Bu. Oke, Apa kabar, rencananya Bu? oh alhamdulillah sehat Pak. Rencananya Bapak besok mau praktek coaching dengan menggunakan model alur kita ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Saya di sini nanti sebagai observer, Bapak sebagai coach ya Pak. Iya. Baik. Nah, namun nanti sebelumnya saya ingin menyamakan dulu persepsi kita Pak untuk besok. Saya mau tahu Bapak sebagai coach, kira-kira target yang akan dicapai pada praktek coaching besok apa ya Pak? Jadi ada beberapa hal Bu yang mau saya capai untuk coaching besok. Yang pertama, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari si coaching. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Dan yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Yang keempat, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh si coaching. Oh begitu. Lalu nanti kompetensi coaching apa yang hendak Bapak targetkan Pak? Kompetensi yang hendak saya targetkan Bu, yang pertama, keterampilan menggali potensi diri dari si coaching sendiri yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu di sini Bu, memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh si coaching yang akan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang dia hadapi sendiri. Oke, selanjutnya bagian mana tuh dari kompetensi yang Bapak sendiri ingin amati? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, dan mampu memberdayakan si coaching. Oke, mantap Pak, bagus sekali ya Pak. Kompetensi yang ingin dicapai itu baik untuk coachnya maupun untuk coachingnya. Lalu indikator ketercapaian apa yang nanti yang Bapak mau raih Pak? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu si coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik.
Baiklah Pak ya, terima kasih. Mudah-mudahan pada saat nanti Bapak coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan ya Pak. Iya, Bu, sama-sama Bu. Amin. Assalamualaikum Pak Rija, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Bu? Kabar saya baik Pak, tapi ada yang mau saya bicarakan sama Bapak. Ada ganjalan di hati saya. Oke Bu, insya Allah saya ada waktu Bu. Kalau boleh tahu masalah apa ya Bu yang sedang dihadapi Ibu? Ini Pak, di sekolah saya itu ada 2 orang siswa saya yang suka dan hobi sekali berbicara negatif, maki-makian sama temannya. Kemudian mereka juga suka ngomong-ngomong atau menyebutkan kata-kata sakti gitu Pak kalau teman-temannya. Resah kali hati saya lihat itu. Gimana ya Pak ya? Oh, seperti itu ya Bu. Baik Bu, sebelum kita mencari solusi Ibu, menurut Ibu apa yang menyebabkan mereka bersemancar berbicara kata-kata sakti tersebut? Kalau menurut saya Bapak, ada beberapa faktor mereka itu bisa lancar ngomong seperti itu. Seperti ini Pak, ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan mereka itu mendukung untuk mereka berbicara seperti itu. Kemudian ada juga lagi faktor mendukung lainnya seperti faktor tontonan, di mana zaman sekarang ini kan Pak, film remaja itu aktor sama aktrisnya itu sering menggunakan kata-kata seperti anjir seperti itu. Jadi mereka itu kalau udah menyebutkan kata sakti itu merasa itu udah paling keren, udah paling paten seperti itu Pak. Itu menurut saya. Seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu, sebenarnya selain faktor lingkungan dan teman tadi, mungkin juga faktor sadar diri si anak juga masih kurang ya Bu ya, karena mereka belum mengetahui dampak negatif dari berbicara kematian tersebut ya Bu. Ada banyak dampak seperti mungkin perasaan orang lain Bu, menunjukkan ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, atau yang lebih parah adalah pelanggaran hukum menghambat perkembangan sosial anak. Betul sekali yang Bapak bilang tadi, yang Bapak sebutkan benar sekali. Tapi menurut Bapak ini apa sih langkah selanjutnya saya atau solusi untuk saya ini apa ya Pak yang kira-kira? Memang sih Pak, kemarin itu saya udah ada terpikir gitu Pak, untuk memanggil orang tua siswa, untuk konsultasi dengan orang tua siswa, gimana caranya mengatasi tingkah laku anak tersebut gitu. Wow, baik Bu. Menurut saya, apa yang sudah Ibu sabarnya rencanakan itu sudah sangat bagus Bu. Tetapi kalau boleh saya tambahkan Ibu, juga harus memantapkan keyakinan kelas Ibu tentang menghargai orang lain Bu. Mungkin Ibu Sabaria bisa menggunakan segitiga distribusi sebelum Ibu Sabaria berkonsultasi dengan orang tua ya. Dan bisa juga Ibu kasih pemahaman agama lebih pada anak tersebut dengan selalu mengajak mereka untuk berselawatan atau mengaji bersama. Bagaimana Ibu? Apakah sudah ada pencerahan? Alhamdulillah Pak, insya Allah ada pencerahan untuk saya. Senang rasanya bisa ngobrol sama Pak Orije. Ada masalah saya, kemudian ada juga solusinya. Nah, Ibu sebenarnya terkait dengan solusi yang sudah kita bahas tadi. Solusi tersebut luar biasa, pasti Ibunya butuh komitmen. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Insya Allah kedepannya saya akan lebih banyak mengajak anak tersebut untuk siraman rohani seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, yang pastinya bukan hanya 2 orang anak tersebut, tapi satu kelas Pak yang saya ajak rame-rame seperti itu, sholawatan setiap hari. Kemudian saya juga akan memantapkan keyakinan kelas saya dengan menggunakan segitiga restitusi tersebut seperti yang Bapak sarankan tadi. Yang terakhir mungkin saya akan memanggil atau berkonsultasi dengan orang tua siswa. Bagus sekali Bu komitmennya, tapi tentunya Ibu tidak bisa bergerak sendiri ya Bu. Kira-kira menurut Ibu siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga lingkungan bersih dari berbahasa kotor?
Ya mungkin ini ya Pak. Ya saya harus bekerja sama dengan guru BK, kemudian guru agama tentunya yang paling penting, guru PKN dan guru-guru mapel yang masuk di dalam kelas tersebut, agar mereka bisa memantau siswa saya tersebut untuk tidak berbicara seperti itu. Seperti itu ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah bercerita dan mendapatkan solusi? Perasaan saya lega Pak, alhamdulillah saya jadi happy. Yang tadinya saya belum kepikiran masih abu-abu, sekarang sudah jelas sama saya. Alhamdulillah, saya juga masih lega Bu, karena Ibu saya sudah gembira kembali dan telah mendapatkan solusi dari masalah. Terima kasih Bapak Orija. Sama-sama Bu. Saya boleh? Setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak terapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita, Pak? Yang saya lakukan Bu adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan si coach. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Silakan Bu, saya Oke. bersedia mendengarkan Bu. Di sini ya Pak, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Nah, menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, Pak? Jadi Bu, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot Bu, dan berlatih memberdayakan si coach. Baik ya Pak. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan atau merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, Pak? Sepertinya bulan depan Bu, saya bisa. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam Bu, baik Bu, sampai bertemu lagi. Depan Tuhan kan menuntunmu. Ya, mana saya Bu? Waalaikumsalam Pak Orija, alhamdulillah saya sehat. Gimana Pak kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu, rencananya Ibu besok mau mempraktikkan coaching dengan modul kita ya Bu? Iya Pak. Saya sebagai observer Ibu dan Ibu sebagai coachnya ya. Iya Pak, betul. Praktek coaching model kita. Nah iya Bu, nah sebelumnya saya ingin menambahkan research dulu Bu terkait besok. Saya mau tahu dari Ibu sebagai coach, kira-kira target apa yang dicapai pada praktik coaching kali ini? Ada beberapa hal atau beberapa target yang ingin saya capai dalam coaching nanti Pak. Yang pertama itu saya ingin menggali informasi tujuan utama daripada coaching, kemudian mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan yang terakhir Pak, komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu ya Bu. Lalu kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan Bu? Kira-kira potensi yang hendak dikembangkan itu Pak seperti menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi dan permasalahan dari coaching sendiri. Kemudian saya itu juga ingin membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Coaching sendiri. Gitu ya Bu ya. Selanjutnya bagaimana dari kompetensi itu sendiri yang ingin diamati? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Oke, mantap Bu. Sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin Ibu capai.
siswa saya lagi ada P5 sampai jam terakhir. Kebetulan saya juga baru siap ya Bu. Di sini saya mau sedikit curhat nih Bu, tapi curhatnya mungkin agak lama Bu. Iya Bu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, silahkan Ibu. Begini Bu, saya bingung nih mau mulai ceritanya dari mana. Mungkin Ibu bisa ceritakan sama saya keluh kesahnya sekarang. Saya sangat bingung. Setiap kali saya belajar di kelas, siswa saya itu kurang memperhatikan materi yang saya berikan Bu. Gitu ya Bu. Coba Ibu ceritakan lebih lanjut. Beberapa siswa itu kalau saya menjelaskan materi di kelas itu ada yang ngobrol dengan teman sebangkunya, ada yang main HP. Jadi di sini saya sangat kesal Bu. Jadi menurut Ibu curhat kita di sekarang ini apa tujuannya? Saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini. Oke Bu, mudah-mudahan obrolan kita ini akan mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Terus terang ya Bu, saya kepikiran sekali kenapa terjadi pada beberapa siswa di kelas saya seolah tidak mau menerima apa yang saya berikan itu Bu dalam kelas. Begitu. Kira-kira menurut Ibu apa sih hambatan Ibu sehingga siswa tersebut tidak mau belajar mata pelajaran? Mungkin Bu, kalau saya lihat lagi, mungkin cara saya dalam memberikan pembelajaran di kelas itu kurang menarik Bu. Jadi bawaannya itu memang tampak membosankan bagi mereka. Begitu Bu ya. Kalau seperti itu menurut Ibu harus bagaimana? Mungkin di sini saya akan mengubah metode pembelajaran saya itu agar lebih bervariatif lagi supaya siswa yang ada di kelas itu lebih menarik dalam saya memberikan materi di kelas itu. Kemudian perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh selanjutnya? Nah, di sini saya akan mencoba menyusun modul pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat Bu. Gitu. Kira-kira ini Bu, metode atau model pembelajaran apa sih yang cocok untuk siswa Ibu? Supaya nanti lebih terkesannya menarik dan Bu, mungkin saya di sini akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dengan metode pembelajaran yang berbasis IT ya Bu, seperti menggunakan aplikasi Canva, PowerPoint atau menampilkan video-video pembelajaran yang menarik Bu nanti di kelas. Itu sangat bagus Ibu. Bagus sekali menurut saya. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana Ibu tersebut? Nah, di sini saya akan mencoba mencari sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran Bu dalam diskusi. Nah, mungkin cara-cara ini nanti saya bisa membuat peran pada anak-anak untuk kunjungan beda kelompok. Oke Bu, selanjutnya kemudian Bu, kegiatan dan metode dan model pembelajaran tersebut akan seperti apa rencananya? Nah, di sini Bu, saya akan mencoba menggunakan sarana TikTok dan Reel Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran Bu. Nah, jadi di sini untuk diskusi dan permainan bisa secara langsung di kelas dengan menggunakan kelompok yang sudah dipetakan tadi. Oh, bagus sekali
itu Bu Novri. Selanjutnya bagaimana sih tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana ini? Di sini saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan minat siswa, Bu. Jadi di sini akan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Ibu nih, kira-kira siapa aja yang Ibu libatkan untuk membantu Ibu mewujudkan tujuan tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak langsung, Bu, dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar ini, karena mereka akan leluasa menguraikan apa sih yang dibutuhkan mereka. Kira-kira berapa lama nih kalau boleh tahu target Ibu agar rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik? Rencananya itu perubahan ini akan saya targetkan dalam waktu 2 pekan, Bu. Mudah-mudahan bisa nampak sih, Bu, hasilnya. Bagus sekali Ibu, memang harus seperti itulah menjadi seorang guru. Seperti Ibu ini sudah menemukan solusi agar siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik, ya kan? Iya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Oke Bu, Ibu memang hebat. Ibu pasti bisa, semangat terus ya Bu ya. Oke, alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah agak lega sedikit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan meningkatkan percakapan Yang saya lakukan Bapak adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching tersebut. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Silakan. Baik Bu, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik Bu. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan si coaching sehingga dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Saya lupa ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Oh, seperti itu ya Bu ya. Untuk selanjutnya kapan kita melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan bisa. Oh, ke depannya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sad